Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore GHP-MCU. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kami yang akan menyaksikan secara online. Satu hati kita berdoa, sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan syukur sembah kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah beri dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Memberkati setiap anak-anak muda yang menyaksikan secara online Tuhan, sehingga kuasa Roh-Mu menjamah, melawat, bahkan merubah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Datang padamu Tuhan, kerinduanku. Kami datang padamu Tuhan, datang padamu. Kau Allah mulia, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, indah, termanis Engkau bagi. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan.
pun, tak seorang pun, tak seorang pun, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kami menghadap takhta kudus-Mu Tuhan sore hari ini, membawa sembah syukur kami di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu. Ku bawa hatiku Tuhan, ku rindu Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah karena ku rindu, ku sembah karena ku cinta Kau Yesus. Ini kerinduanku Tuhan, ku bawa sembahku bagimu, ku puji Kau yang ku nanti, Kau yang ku damba, Kau yang ku ingini Tuhan. Haleluya. Kau yang ku rindukan Tuhan, ku rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Sembah dalam roh dan kebenaran, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Shalom. Inilah hati kami Tuhan, kami menyembah karena kami rindu, karena kami cinta Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, ku bawa sembahku bagimu. Dara Bapa Syiki Dara Bata Kaya Dara Bayasi Dara Bayasi Dara Bayasi. Kuasa-Mu menjaga setiap kami, melawan setiap kami Tuhan. Yes, ku sembahkan, ku sembahkan. Haleluya, haleluya. Ku rindu hadirat-Mu, Kau yang ku rindu, Kau yang ku ingini, ku dambakan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu sembah syukur. Syanadaramu. Kalau kami hari ini ada Tuhan, karena ini memang kerinduan kami Tuhan. Kami datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan, tidak dibatasi oleh apapun juga Tuhan, hanya karena kerinduan kami Tuhan, karena kami cinta, karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu
Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan, untuk kami beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita menyanyikan lagu Sebab Dia Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan lagu pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Oh, pujian hiduplah sangkakala, musikan tarian, setiap makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Dia baik sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk, syukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Oh, pujian hiduplah sangkakala, oh, musik dan tarian, setiap makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan, for His Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth. Sekali lagi katakan, for the Lord, for the Lord, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Oh, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Haleluya, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selamanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, that is only by your grace. Kau jadikan kami berharga dan indah di hadapan-Mu Tuhan.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
siapakah setiap kami dengan tidak kelayakan kami, tapi Engkau memandang setiap kami begitu indah, begitu berharga di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur ketika sore hari ini Engkau yang kembali mengumpulkan setiap kami, Engkau yang kembali melayakkan setiap kami, untuk kami dapat beribadah di hadapan-Mu, meskipun kami harus melakukan ibadah secara online. Dan kami menyerahkan untuk waktu kami saat ini dalam pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau yang boleh memampukan setiap kami di dalam kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Dan kiranya Engkau juga yang menolong hamba-Mu, memampukan hamba-Mu di tengah keterbatasan dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan waktu kami. Amin. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Ya, sama sore juga untuk teman-teman yang sedang menonton secara online. Ya, teman-teman, nggak kerasa kayaknya udah hampir 3 bulan saya nggak melakukan ibadah secara offline. Dan ternyata waktu saya dikasih jadwal untuk menyampaikan sharing pada sore hari ini, dengan cara yang berbeda, saya menggunakan masker dan ini ternyata cukup tidak nyaman. Dan saya juga baru merasakan seperti yang dialami oleh teman-teman yang sebelumnya sudah berdiri di depan ini harus berbicara, menyanyi dengan menggunakan masker, ternyata itu benar-benar pengap. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, mau nggak mau kita harus mematuhi anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah pada setiap kita. Ya, tema pada sore hari ini yang akan saya bawa yaitu tentang focus on you. Mungkin bagi teman-teman di sini tema ini udah nggak asing lagi, kita udah biasa teman-teman dengar. Tapi nama juga firman Tuhan, kita harus sering kali terus-menerus berulang kali kita dengar. Karena setiap hari juga kita dengar, kadang-kadang kita juga lupa, kita lalai melakukannya. Oke, berbicara tentang focus on you, saya mengajak teman-teman semuanya di sini untuk membuka di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, saya akan membacanya untuk teman-teman semuanya di sini. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kelima. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Oke, berbicara tentang focus on you, tema kita pada sore hari ini. Fokus di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu berarti verb, kata kerja. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, fokus kata bendanya itu ada titik atau pusat. Tapi kalau memfokuskan berarti kata kerjanya itu kita benar-benar mengalihkan seluruh pandangan kita apapun itu kepada titik pusat itu. Tapi dalam Ibrani ini berkata bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi di sini mengajarkan kita bahwa seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berpikir, kita berperilaku, di dalam dunia kerja kita, studi kita atau dimanapun kita berada, kita harus berfokus kepada Tuhan. Tapi pada realitanya seringkali fokus kita itu teralih begitu saja karena hal-hal lain. Contoh, mengapa fokus itu kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh saja saya ambil,
ketika kita sedang menyetir atau berkendara, pastinya kita memerlukan yang namanya fokus. Jadi fokus perhatian kita itu ke jalan. Coba kalau fokus kita itu kemana-mana, selesailah sudah, pasti kita mengalami kecelakaan biasanya. Biasanya rata-rata angka kecelakaan itu ya karena kita nggak fokus, tak mengantuk lah atau apapun itu. Begitu juga dengan seorang pelari. Ketika dia ingin mencapai kesuksesannya atau garis finishnya, dia harus benar-benar fokus. Kemungkinan dia ke kanan, ke kiri melihat ke mana-mana, tapi dia harus fokus ke tujuan dia. Nah, ternyata fokus itu bukan hanya diperlukan di dalam kehidupan kita secara duniawi, tetapi secara rohani juga kita memerlukan fokus. Yaitu siapa fokus kita itu kepada Tuhan sendiri. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa seringkali ketika kita dengan mudahnya berkata, hidup saya ingin alihkan fokusnya secara total kepada Tuhan. Tapi ketika kita melakukannya, kita seringkali fokus kita itu teralihkan karena hal-hal yang ada di sekitar kita. Saya menyimpulkan secara general, jadi ada 4, ini berdasarkan juga pengalaman saya yang pernah saya alami. Apa saja sih hal-hal yang seringkali mengganggu atau mendistract fokus kita itu kepada Tuhan? Pertama itu, kita seringkali, yang seperti saya bilang tadi, kita bilang kalau kita itu lebih peduli dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Tapi seringkali juga kita tuh memusingkan apa yang dikatakan orang lain. Mungkin teman-teman di sini atau teman-teman sedang menonton ibadah ini, teman-teman pasti sering mengalami hal ini. Teman-teman terlalu memusingkan apa yang dikatakan orang lain tentang kehidupan teman-teman. Benar nggak teman-teman? Pastinya pernah mengalami ini. Dan kita itu padahal di sini kan, kalau kita bisa buka di Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan untuk manusia. Tapi pada kenyataannya kita seringkali berusaha untuk menyenangkan tuan-tuan kita yang ada di dunia ini. Tuan-tuan kita itu siapa? Mungkin teman kita, kalau di kerjaan kita, bos kita mungkin, atau kalau di dalam hubungan percintaan kita, pacar kita, atau siapa itu saudara kita, atau siapapun itu. Jadi kita terlalu fokus pada apa yang menyenangkan hati tuan-tuan kita. Nah, saya juga punya pengalaman tentang hal ini, di mana selain kita fokus untuk menyenangkan hati orang, kita juga ingin mendapatkan penghargaan. Tidak ada salahnya sih kita ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Seperti dalam teorinya Maslow, kita teman-teman pernah mendengar bahwa kita ini ada kebutuhan yang paling mendasar itu secara fisik. Fisik itu kebutuhan akan makanan, sandang, papan. Kemudian yang keduanya itu, kalau nggak salah, kebutuhan akan rasa aman. Kemudian itu ada self-esteem juga, dan ini yaitu kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap diri kita, penghargaan segala macam. Tidak salah kita ingin mendapat pengakuan, tapi saya lagi jangan kita sampai terlalu berfokus ingin mendapat pengakuan atau penghargaan dari orang lain, tapi kita lupa fokus kita itu kepada siapa. Nah, di sini saya mau sharingkan pengalaman saya secara singkat, di mana saya juga pernah mengalami dalam posisi seperti ini. Oke, setelah saya melanjutkan studi saya S1, saya melanjutkan program Magister saya. Dan kebetulan salah satu persyaratan untuk wisuda itu, saya harus namanya tes proficiency English. Teman-teman tahu ada TOEFL, IELTS segala macam. Nah, kebetulan di kampus saya itu menyuruh untuk melakukan tes TOEFL, jadi itu satu syarat kelulusan supaya saya bisa wisuda, selain saya harus menyelesaikan penelitian segala macam. Dan persyaratan yang ditentukan dari kampus itu minimal TOEFL itu harus 500. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan tes. Karena terlalu overconfidence, jangan ditiru ya teman-teman, ini nggak baik. Terlalu percaya diri. Padahal kalau orang tes TOEFL itu kan perlu preparation yang sangat maksimal. Mulai dari belajar strateginya seperti apa, menjawab soal, memanage waktu dengan baik, dan itu bukan hal yang mudah, perlu latihan berulang-ulang. Karena kan di dalam TOEFL itu ada tes 3 bagian, listening, reading, dan juga grammar. Nah,
karena saya terlalu overconfidence itu, akhirnya saya saya datang tes tanpa ada preparation sama sekali. Akhirnya TOEFL saya gagal. Saya cuma mendapat 400-an skor saya. 500 masih kurang jauh sih itunya skornya. Dan kemudian akhirnya saya tidak menyerah, saya mulai tes kedua. Overconfidence saya mulai berkurang. Saya mulai latihan lagi, tapi tidak maksimal juga, kurang maksimal juga. Dan ternyata tes kedua juga saya gagal, mandek di 400-an terus kayak gitu. Akhirnya sampai yang ketiga, keempat, nah saya mulai goyang nih. Nah di situ teman-teman saya ada beberapa, yaitu urusan mereka ya. Ada yang mereka tanpa tes, mereka bisa mengumpulkan tepat waktunya untuk hasil TOEFL mereka. Nah kemudian teman saya ada yang menawarkan, udah Matt, daripada lu susah-susah, tes kayak gituan, ngabisin waktu, tenaga, apalagi jarak dari kosan saya waktu itu ke tempat untuk tes itu sangatlah jauh, juga saya bolak-balik lumayan capek sih, apalagi kota Jakarta itu cukup macet kan. Nah akhirnya teman saya memberikan kontak untuk orang yang membuat jasa untuk sertifikat TOEFL itu. Dan akhirnya saya mulai, karena saya mulai bergejolak di situ, daripada saya capek-capek ya mendingan ya udah saya coba kontak orang ini membuat yang sebagai calo ini yang membuat jasa untuk membuat sertifikat ini. Akhirnya saya coba kontak aja, iseng-iseng tanya ke bapaknya, Pak berapa harga untuk buat sertifikatnya? Oh sekian-sekian, tapi saya belum mengokekan. Karena setiap kali saya mau chat bapaknya itu ada satu bergejolak hati saya itu. Saya seperti ditegur, katanya kamu mau fokus ke Tuhan, mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan kan pasti dalam kehendak Tuhan itu Tuhan maunya kita jujur, berjuang. Tapi pada kenyataan saya mulai teralihkan fokus saya. Ya karena saya Karena saya memikirkan, apa yang nanti kata orang-orang ya, masa saya nggak wisuda gara-gara TOEFL saya nggak lulus. Apalagi saya menang penelitian dari pemerintah, tapi kok nggak bisa TOEFL gini-gini. Nah, dengan penjelasan saya itu, saya ditegur oleh satu firman Tuhan. Waktu itu mungkin bagi teman-teman satu hal yang simpel, tapi ini benar-benar mengajarkan saya dampaknya luar biasa sih. Waktu itu saya buka satu renungan tentang Abraham dan Sarah. Mungkin teman-teman tahu cerita ini. Jadi Abraham ini pernah melakukan dua kesalahan yang sama. Pertama dia mengaku kepada Raja Firaun karena ketakutan dia, takut dibunuh oleh orang Mesir. Dia mengatakan bahwa si Sarah ini adalah adik-adiknya. Dan kedua itu dia mengatakan bahwa Sarah itu juga adiknya kepada si Abimelek. Nah dalam ayat ini saya seperti ditegur bahwa seringkali kita itu seperti Abraham, mencoba untuk merasa aman dan tidak mau menghadapi apa yang ada di depan matanya. Dan saya benar ditegur Tuhan saat itu. Dan akhirnya mulai dari situ karena saya benar-benar tertegur, akhirnya saya benar-benar mohon ampun sama Tuhan. Saya bilang, yaudah Tuhan, kalau seandainya, yang keempat itu saya benar-benar berusaha berjuang. Saya belajar dari YouTube, saya beli buku, sampai saya latihan setiap hari. Saya berusaha untuk jujur. Dan di situ akhirnya saya mulai preparation dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dan saya berkata, ya udah kalau seandainya Tuhan berkehendak saya untuk wisuda tepat waktu, ya udah kalau enggak ya udah syukur alhamdulillah lah waktu itu saya bilang kan. Dan akhirnya saya tes dan syukurnya TOEFL saya lulus, malahan melebihi ekspektasi dari saya. Ya itu jadi pembelajaran sih buat saya. Ternyata ketika kita mau fokus ke Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah, butuh perjuangan yang maksimal. Seperti itu. Jadi kita itu seringkali terlalu terfokus kepada apa yang menjadi perkataan orang lain terhadap kehidupan kita. Terus distraction yang kedua atau hal apa yang seringkali mengalihkan fokus kita, yaitu kita seringkali berfokus pada kesalahan orang lain, tapi bukan kesalahan kita sendiri. Seperti di Matius pasal yang ke-7 ayat ke-15, mungkin bisa ditampilkan di slide. Matius pasal 7 ayat ke-15,
ayat yang pertama sampai yang kelima. Oke, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Next berikutnya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Kemudian bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, ayat kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Seberapakah kita sering seperti ini? Ketika orang selain kita berbuat salah, kita langsung dengan mudahnya berfokus pada kesalahan mereka atau dosa mereka. Tapi kesalahan kita sendiri kita lupakan. Oke, apalagi ya kalau dalam kehidupan, kita ngomong di dalam pemuda seperti ini. Mungkin seberapa sering kita konflik dengan teman-teman kita, atau kita nggak senang dengan hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, sehingga kita ya udahlah, malas ke gereja, malas pelayanan, ketemu dia lagi, nggak mau datang ibadah, apalagi hamba Tuhannya si itu, malas banget kayak gitu. Dan saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Gak apa-apa, saya sharingkan lagi pengalaman pribadi saya. Oke, dulu itu saya itu tipe orang yang cukup kepahitan dengan hamba Tuhan. Waktu saya masih SMA ya tau lah ya kerohaniannya seperti anak-anak ababil kata orang kan. Jadi saya itu kepahitan dengan istri hamba Tuhan ini. Nah istri hamba Tuhan ini juga seorang hamba Tuhan juga, dia juga menulis sekolah teologi, jadi saya panggilnya Semu kalau di sana kan. Suatu saat saya ini juga pelayanan di sana, ya pelayanan musik ala kadarnya aja kan, saya nggak terlalu jago, cuman basic-basicnya aja. Nah waktu itu kebetulan yang jadi WL itu si istri hamba Tuhannya ini. Ya karena di mindset saya waktu itu hamba Tuhan itu adalah orang yang baik pokoknya, yang suci kayak gitu. Ini salah satu mindset yang salah sih. Karena hamba Tuhan juga manusia biasa bisa salah kan. Dan akhirnya ketika itu mungkin karena ada satu sikap dia, di mana dia seperti memberi satu masukan, tapi dengan cara yang kurang baik kalau menurut saya, terlalu kayak childish seperti itu. Jadi saya tidak mendefinisikan secara spesifik seperti apa. Jadi ya teman-teman saya juga bilang, kok istri hamba Tuhan kayak gini gitu kan. Akhirnya saya pulang tuh. Dengan kedongkolan saya, udah malas banget pelayanan dengan orang kayak gitu. Masa istri hamba Tuhan kayak gitu. Itu fokus saya udah salah, terlalu fokus pada kesalahan orang lain. Tapi saya ingat dengan ucapan mama saya. Jadi waktu itu papa saya belum kenal Tuhan. Papa saya ini setiap kali diajak ke gereja, papa saya selalu menolak, selalu bilang nanti. Belum lagi papa saya tuh sering melihat bahwa orang Kristen itu gak jauh lebih baik dari orang yang bukan Kristen. Karena waktu itu ya ada masalah antara satu gereja dengan jemaat, dan itu dengan di papa saya gara-gara konflik tanah kayak gitu. Tapi ya udahlah, itu kan ya kita tahu bahwa nggak semua orang Kristen itu baik kan kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, waktu papa saya terima Tuhan Yesus, dan itu saya sangat bersyukur, pergumulan yang udah sangat lama dari saya SMP, di waktu saya kuliah semester berapa itu, papa saya udah terima Tuhan. Mama saya selalu menekankan satu hal ke papa saya, ketika kamu udah ikut Tuhan, kamu jangan berfokus kepada orang-orangnya, tapi berfokuslah kepada Tuhan sendiri. Dan itu selalu kata-kata yang terngiang-ngiang sampai hari ini di saya, bahwa jangan pernah ketika kita ikut Tuhan, kita itu memandang ke orang-orangnya, tapi kita harus memandang ke Tuhan itu sendiri. Karena apa? Mama saya bilang ke papa saya, ketika engkau memandang kepada orang-orangnya, kau sendiri akan kecewa. Tapi ketika memandang kepada Tuhan, kau tidak akan pernah kecewa. Seperti itu. Itu pengalaman saya, yang mengajarkan saya untuk tidak terlalu berfokus pada kesalahan orang lain,
Jadi ketika teman-teman di dalam pelayanan teman-teman atau nantinya ke teman-teman dikasih masukan, dikasih teguran, jadi kan itu sebuah masukan yang membangun. Jadi jangan jangan berkecil hati, jangan seperti anak-anak kecil ya udah dikasih tahu malah ngambek, nggak mau pelayanan segala macam. Saya sudah melewati hal-hal seperti itu sampai saya digembleng habis-habisan mental saya tentang hal itu. Oke, kemudian hal yang ketiga, terus apa lagi, yaitu kita selalu berfokus pada permasalahan yang sering terjadi di hadapan kita. Kita bisa ambil dari ceritanya si Lot, istrinya Lot. Mungkin teman-teman tahu, seringkali ketika kita dihadapkan dalam satu permasalahan, kita ini langsung berusaha memandang dengan kacamata kita sendiri. Ketika kita terlalu berfokus, akhirnya kita lupa seharusnya kita itu andalkan siapa. Nah, istri Lot, mungkin teman-teman udah tahu ceritanya seperti apa. Jadi waktu itu Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk kasih tahu ke istrinya Lot waktu itu ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora untuk tidak menengok ke belakang. Jadi kalau menengok ke belakang nanti kan jadi tiangga. Tapi karena si istrinya Lot ini lupa siapa yang jadi fokus dia, yaitu Tuhan atau kehendak Tuhan, dia terlalu berfokus pada hartanya, akhirnya dia menengok ke belakang dan jadilah dia tiang garam. Bagaimana dengan kehidupan teman-teman? Mungkin kita juga sering berfokus pada permasalahan kita, apalagi ketika kita dihadapkan permasalahan yang gak kunjung kelar-kelar, sampai kita harus menunggu, sehingga membuat kita mulai kepercayaan kita pada Tuhan mulai berkurang atau mulai hilang. Sehingga kita akan sangat sulit berfokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian poin yang keempat, ketika kita berfokus pada masa lalu kita belajar juga dari Paulus. Kita bisa buka di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Saya akan bacanya untuk teman-teman. Galatia, sebentar. Galatia pasal yang kedua ayat ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian kita buka lagi di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Ini juga berkaitan. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Baca dari Paulus. Jadi kita tahu bahwa masa lalu Paulus itu sebelum namanya menjadi Paulus itu kan Saulus, memiliki masa lalu yang sangat kelam, yang tidak baik. Bagaimana jika si Paulus ini tetap bagaimana jika Paulus ini berfokus kepada masa lalu dia, ketika dia dikasih suatu percaya kepada Tuhan untuk memberitakan Injil? Pastinya dia tidak akan bisa memiliki iman yang tetap teguh sampai akhir hidupnya kalau dia terus berfokus kepada masa lalunya. Dan saya tidak tahu bagaimana masa lalu teman-teman di sini. Apakah teman-teman memiliki masa lalu yang kelam, yang kurang baik, atau yang sangat baik, saya tidak tahu. Tapi di situ Tuhan mengajarkan kita untuk kita ya sudah melupakan apa yang menjadi hal-hal yang duniawi, hidup kita yang lama, dosa kita, tapi Tuhan ingin kita memiliki hidup yang baru, berfokus pada hidup yang baru saat ini. Bicara tentang focus on you,
Di sini mengajarkan kita bahwa semua aspek kehidupan kita haruslah sepadan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dari cara berpikir, berperilaku, atau apapun itu. Nah, bagaimana cara kita memiliki hidup fokus kepada Tuhan? Itu pastinya bukan satu hal yang mudah, perlu satu perjuangan yang terus-menerus. Oke, kita kembali di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai yang ketiga tadi. Kalau slide bisa menampilkan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Marilah saya ulangi lagi untuk ayat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri sudah mengalami hal ini. Ketika Dia harus menanggung penderitaannya yang cukup hebat di kayu salib, tapi Tuhan di sini bilang bahwa Dia mengabaikan kehinaan. Dia tidak memikirkan sama sekali. Malahan Dia tetap berfokus pada apa yang menjadi tujuan atau kehendak Allah Bapa sendiri. Kenapa Tuhan sendiri bisa seperti itu? Karena Dia benar-benar memahami siapa Allah Bapa itu, apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan, kehendak dan tujuan Allah Bapa dalam kehidupannya, yaitu Allah Bapa mau memakai hidupnya dengan mengalami penderitaan di kayu salib karena lewat karya keselamatan yang dilakukannya bisa menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Nah, tapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari ketika kita mau belajar untuk berfokus pada Tuhan? Pasti yang pertama udah bukan satu hal yang rahasia lagi bahwa perlunya kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Entah itu lewat penyembahan atau pujian teman-teman lakukan setiap harinya, lewat perenungan firman Tuhan. Selain itu juga bukan kita hanya merenungkan, tapi kita juga perlu merefleksikan setiap hari kehidupan kita. Apakah ketika yang kita lakukan dari pagi sampai malam, kita sudah benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kita apakah benar-benar sudah berfokus kepada Tuhan? Seperti itu. Jadi kuncinya teman-teman perlu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita mungkin yang udah sering memiliki atau meluangkan waktu berdoa atau berusaha menjalin relasi dekat dengan Tuhan. Kita aja mungkin seringkali terdistract atau fokus kita pun seringkali teralihkan dengan hal-hal yang saya sempat sebutkan tadi. Bagaimana dengan kita yang sama sekali nggak pernah meluangkan waktu untuk menjalin relasi dengan Tuhan? Ya pastinya ya fokus kita bakal teralihkan terus, seperti itu. Oke, dari sini kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri seperti saya sebutkan tadi. Saya akan menutup sharing firman Tuhan yang cukup singkat ini, yang cukup sederhana ini, dengan satu kisah hidup seorang Jonathan Edwards. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar dengan kisah hidup Jonathan Edwards. Oke, saya akan tutup secara singkat saja. Kalau teman-teman mau membacanya silakan, ceritanya cukup panjang. Itu sangat cukup inspiratif dan memberkati cerita hidupnya kalau teman-teman mau baca. Teman-teman ketik aja Jonathan Edwards dan istrinya Sarah Edwards kalau nggak salah ya. Jadi Jonathan Edwards ini seorang teolog juga pendeta. Nah jadi dia ini mengalami pertobatan sungguh-sungguh pada usia 17 tahun. Oke, singkat cerita, kemudian pada tahun 1757 pada bulan Desember, dia ditugaskan menjadi salah satu, pokoknya orang yang mengambil bagian penting di universitas yang ada di Princeton kalau nggak salah. Jadi pada bulan Januari 1758 itu dia tiba di Princeton ini dan kemudian
selang sekitar 3 atau 4 bulan Maret kalau nggak salah, dia meninggal. Dia meninggal karena dia mengalami infeksi dari vaksin cacar. Itu secara sukarela sih dia mau disuntik vaksin cacar itu, karena dia ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa dia pernah takut dengan teknologi baru seperti itu. Dan akhirnya dia meninggal. Tapi di sini yang membuat saya cukup terberkati dengan respon dia seperti ini. Dia sempat menulis surat kepada istrinya. Mungkin saya akan coba membacakan teman-teman, jadi ini cukup panjang, secara singkat saja. Dia bilang seperti ini. Dia menulis surat kepada istrinya. Bagiku sepertinya adalah kehendak Allah bahwa aku harus meninggalkanmu sebentar lagi. Oleh karena itu sampaikanlah cintaku yang paling manis kepada istriku yang tercinta. Dan sampaikanlah kepadanya bahwa hubungan yang luar biasa yang sudah hidup di antara kami sejak lama memiliki sebuah natur yang aku percaya adalah spiritual, dan oleh sebab itu aku terus dan berlanjut selamanya. Di sini, dia masih sempat berkata, dan aku berharap ia akan dikuatkan dalam menghadapi cobaan yang sangat berat ini. Ini mengacu kepada istrinya, karena suratnya terus pada istrinya. Dan berserah kepada kehendak Tuhan ini dengan riang. Berserah kepada kehendak Tuhan dengan riang. Di sisa-sisa hidup dia yang sedang sekarat, dia masih bisa menulis kata-kata surat yang begitu indah kepada istrinya. Dan untuk anak-anakku sekarang, kalian sepertinya akan menjadi yatim. Dia tahu bahwa anak-anaknya ini akan menjadi orang yatim tanpa ayah. Tapi dia bisa berkata seperti ini, yang dimana aku berharap akan menjadi suatu dorongan bagi kalian semua untuk mencari seorang bapak yang tidak akan pernah mengecewakan kalian. Bapak di sini siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi dia menuliskan surat yang begitu indah kepada istrinya. Dia memiliki respon yang benar di tengah pergumulan hidupnya, di tengah masa-masa dia yang itu sekarat. Dan ternyata istrinya juga memiliki satu respon yang baik, karena ini dia nggak salah pilih istri juga. Istrinya berkata juga seperti ini. Dia menuliskan juga kepada anaknya, anakku yang tersayang, apakah yang harus aku katakan? Allah yang suci dan baik telah meliputi kita dengan sebuah awan gelap. Oh, sekiranya kita dapat mencium tongkatnya dan meletakkan tangan kita pada mulut kita. Tuhan telah melakukannya. Ialah Tuhan telah membuat diriku mengagumi kebaikannya. Di saat suaminya meninggal dengan kondisi seperti itu, dia masih bisa berkata seperti itu. Telah membuat diriku mengagumi kebaikannya. Sebab mengizinkan kita memiliki dia, si suaminya ini, si Edwardnya ini, selama ini. Namun Allahku hidup dan ia memiliki hatiku. Oh, betapa luar biasanya warisan yang suamiku dan juga ayahmu telah tinggalkan bagi kita. Kita semua diserahkan kepada Allah, dan di sana aku berada dan senang. Ibumu yang penuh dengan kasih sayang. Suatu respon sangat luar biasa di kehidupan Jonathan Edward itu. Kalau teman-teman bacanya lebih menginspirasi lagi juga ceritanya. Dari sini, kenapa sih Jonathan Edward dan keluarganya ini bisa memiliki respon yang benar seperti ini? Karena dia tahu bahwa hidup dia itu, dia bergantung kepada siapa? Kepada Allah sendiri. Dia tahu Allah dia itu siapa? Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan dia kehidupan yang kekal sampai dia bertemu muka dengan Tuhan sendiri. Oke, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi semoga ketika teman-teman mulai kehilangan arah dan fokus teman-teman pada Tuhan, teman-teman bisa menjadikan ini sebagai refleksi bagi teman-teman sendiri. Saya akan langsung menutup ibadah pada sore hari ini dengan doa. Ini sama-sama kita mau berdoa. Saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan kembali firman Tuhan pada sore hari ini. Seringkali kita berkata, Tuhan, saya mau mengalihkan fokus hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi seberapa sering juga fokus kita itu teralihkan kepada hal-hal duniawi, hal-hal lain seperti terlalu berfokus kepada apa yang menjadi perkataan orang lain tentang hidup kita, berusaha menyenangkan tuan-tuan yang ada di dunia ini seperti teman kita, mungkin pacar kita, bos kita, tapi kita mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, berfokus pada masa lalu kita, berfokus pada permasalahan hidup kita. Mari bersama-sama kita mau
sejenak kita mau merefleksikannya dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini yang kembali mengajarkan kami, yang kembali mengingatkan setiap kami dan menegur setiap kami. Seringkali dengan mudah mulut kami berkata, Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya pada Engkau. Seluruh pikiran kami, hati kami berfokus pada Engkau. Tapi pada realitanya kami seringkali mengalami jatuh bangun. Ketika kami berusaha untuk memfokuskan pikiran kami, hati kami, perilaku kami kepada Engkau. Untuk itu kami mohon di tengah keterbatasan kami, dari kemampuan kami, beri kami hati yang mau terus belajar, hati yang mau terus berjuang, sehingga seluruh kehidupan kami lakukan untuk dapat terus memuliakan nama Tuhan, belajar mengerti kehendak Tuhan, dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus memampukan kami di dalam melewati kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami, baik yang hadir secara offline saat ini maupun teman-teman yang sedang menyaksikan secara online. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai kehidupan mereka, memberkati mereka dalam studi mereka saat ini, ke dalam pekerjaan mereka atau dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan terus pakai hidup mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.